Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala dan saya ajak kita untuk membaca merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami, berkatilah kami agar firman Tuhan yang kami dengar meneguhkan iman kami, agar kehidupan kami hari demi hari berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya ajak kita untuk merenungkan tema Aku Percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bacaan kita dari Markus 9 ayat 22 sampai 24. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini perkataan seorang bapa yang anaknya dirasuki roh yang membuat anaknya bisu. Dan roh itu sering menyeret anak itu ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Bapak ini tampaknya tidak berdaya menolong anaknya. Hatinya diliputi dengan kegelisahan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia memohon pertolongan dan dia berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ini berarti Tuhan Yesus kalau mampu, tolonglah Bapa ini. Kasihanilah dia. Nah, itu permohonan sang Bapa. Mari kita melihat respon Tuhan Yesus. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya Ibu Bapak Saudara, jika engkau dapat, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada orang itu, aku dapat, aku mampu. Tidak ada yang mustahil bagiku. Dan jika kamu meminta pertolongan, pasti mampu aku tolong. Tapi apakah kamu percaya, itu penting. Jadi, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dan itu bisa berlaku bagi semua orang, bagi Bapak ini, jika dia percaya. Bagi Bapak ini ada harapan, ada kesempatan. Karena itu, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Wow, di dalam ketidakberdayaan dia sudah menemukan orang yang dapat menolong dia. Aku percaya. Tapi nampaknya, sang Bapak ini sadar, apakah percaya yang saya pikirkan sama dengan percaya yang Tuhan Yesus maksudkan? Karena itu, dia segera melanjutkan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, pada bagian ini nampak kontradiktif. Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jika di mata Tuhan Yesus, Bapak ini percaya, tidak seperti yang Tuhan Yesus harapkan, dia mohon Tuhan Yesus memperlengkapi dia. Dia mohon Tuhan Yesus membimbing dia, supaya percaya yang Tuhan Yesus maksud itu dapat ada pada dirinya dan permohonannya juga dapat dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa semua orang yang mencari pertolongan Tuhan, yang mohon belas kasihan dari Tuhan, hendaklah sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mampu. Tuhan mau menolong kita. Tidak boleh ragu dengan itu. Namun, jika ternyata kita tidak mendapatkan pertolongan atau kita merasa Tuhan seakan-akan tidak mampu, persoalannya ada pada kita. Apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan? Mari periksa diri kita. Jangan-jangan seperti sang Bapak tadi mengatakan, aku percaya tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sang Bapak ini seakan-akan berkata kepada Tuhan Yesus bahwa aku belum percaya seperti yang engkau harapkan. Bisa jadi kita pun demikian. Tuhan meminta kita percaya. Kita berpikir kita sudah percaya, tapi sesungguhnya ada pertentangan, kontradiksi.
Mulut kita mengatakan percaya, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kita percaya. Orang mengenal kita sebagai orang percaya, tapi kata-kata kita tidak menunjukkan bahwa kita memuliakan Tuhan. Perbuatan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jika demikian, kita perlu memeriksa diri kita apakah kita percaya. Dan jika kita menemukan kondisi seperti itu, lebih baik bagi kita berdoa, Tuhan, tolonglah aku supaya aku dapat percaya seperti yang Tuhan inginkan. Dengan itu, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Apapun tantangan, persoalan, pergumulan hidup kita, Tuhan mampu menolong kita. Karena itu aku percaya, haruslah tidak ada keraguan bahwa Tuhan mampu menolong kita. Tuhan pasti mau menolong orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Namun, memohon pertolongan Tuhan, supaya cara kita percaya sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan. Kadang-kadang kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Misalnya Tuhan bisa menyembuhkan anak saya. Tapi kita tidak mempercayakan pada Tuhan. Cara Tuhan menyembuhkan seperti apa? Ya harus juga dipercayakan pada kedaulatan Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita percaya, kita harus menyadari bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan perbuat, kita terima. Itu baru percaya. Nah, kalau kita punya permohonan yang bisa jadi berbeda dengan kehendak Tuhan, mohonlah belas kasihan Tuhan. Tapi juga tetap dalam percaya. Tidak ada protes. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini, aku yang tidak percaya ini menarik untuk kita renungkan, karena kita semua tentu adalah orang percaya. Kalau Bapak itu kan memang mungkin dia belum percaya. Tapi kita bagaimana? Karena itu jadikanlah kata-kata ini sebagai pengingat bagi kita, agar kita menjadi rendah hati dan sadar. Contoh sederhana, kalau saya mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tapi ternyata di dalam pergumulan saya berdoa, saya tetap tidak tenang, tidak damai. Lebih baik saya berdoa, Tuhan, buat saya tenang, buat saya damai, buat saya tidak khawatir. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, bantu saya A, B, C, tapi hati kita tidak lebih baik. Tuhan, buat saya damai, buat hati saya tentram, karena saya percaya bahwa apapun yang saya hadapi, persoalan A, B, C, saya bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mari kita renungkan ini di dalam kedaulatan Tuhan. Dan belajar untuk percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk selalu percaya kepadanya dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dapat merenungkan sebagian firman Tuhan. Berkatilah kami, buatlah kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau, dan sebagai orang-orang yang percaya kami memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.